Orang-orang yang dinobatkan sebagai best employee atau top performer, nyatanya tidak semua bisa naik kelas atau dipromosikan dengan mudah. Kalau ini terjadi pada Anda, tenang, Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal semacam itu. Jadi jangan langsung resign dulu. Tonton dulu video ini sampai habis. Di video ini kita akan ungkap kenapa sih para top performer justru sulit untuk naik kelas. Justru sulit untuk dipromosikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azzaini, di acara Leadership Inspiration. Semoga Anda makin sukses, makin mulia. Dan tentu benar-benar menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin. Mari kita kembali mengingat masa-masa sekolah dulu. Yuk, kita kembali ke masa lalu. Di zaman saya, saat sekolah dulu, apabila kita mendapat ranking, kita diasumsikan sebagai siswa yang berpotensi dan berprestasi. Bapak kita happy banget, keluarga kita senang banget. Bukan hanya naik kelas, boleh jadi kita akan mendapatkan banyak penghargaan. Baik dari sekolah, dari keluarga, maupun dari saudara-saudara dan sahabat-sahabat. Nah, kenyataannya, saat masuk dunia kerja, ternyata tidak sesederhana itu. Orang-orang yang dinobatkan sebagai best employee atau top performer, nyatanya tidak semua bisa naik kelas atau dipromosikan dengan mudah. Kalau ini terjadi pada Anda, tenang, Anda tidak sendiri. Banyak yang mengalami hal semacam itu. Jadi jangan langsung resign dulu. Tonton dulu video ini sampai habis. Di video ini kita akan ungkap kenapa sih para top performer justru sulit untuk naik kelas. Justru sulit untuk dipromosikan. Apakah Anda termasuk? Atau Anda punya sahabat yang kemudian mengalami hal ini? Kalau Anda punya sahabat yang mengalami hal ini, share video ini kepada dia supaya dia tahu bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengatasinya. Nah, selama ini kita mungkin beranggapan kalau dengan kerja keras dan menjadi yang terbaik, maka kita akan dengan cepat dipromosikan. Ini memang dibuktikan melalui survei CNBC yang menemukan faktor utama yang paling menentukan apakah seseorang berhak mendapat promosi ialah kerja keras. Dan apabila kita berbicara tentang promosi, tentu selain level dan tanggung jawab meningkat, ya, value yang diberikan perusahaan terhadap potensi diri Anda itu juga meningkat. Juga pasti hal yang diberikan kepada Anda akan bertambah. Bisa dengan penambahan salary, benefit, atau fasilitas penunjang lainnya. Siapa sih yang nggak mau? Karena tentu ini membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup Anda dan keluarga menjadi jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lalu bagaimana jika situasinya nggak begini? Situasinya Anda sudah bekerja keras, hasilnya juga seringkali di atas standar, kejadian yang kerjaan yang kemudian menggunung banyak dapat Anda tuntaskan dengan cepat. Bahkan setiap tahun Anda dinobatkan sebagai karyawan terbaik. Tapi anehnya promosi yang selama ini Anda harapkan, ya, setiap tahunnya Anda ingin naik kelas, ternyata tidak Anda dapatkan. Tidak datang juga kepada Anda. Padahal Anda merasa masuk ke semua kriterianya. Apakah ada yang salah dari pekerjaan Anda? Sampai kapankah Anda harus bertahan? Yuk kita akan bahas lebih mendalam tentang hal ini. Ikuti terus ya, sampai tuntas video ini. Ya, mungkin bisa jadi tidak ada yang salah dengan pekerjaan Anda.
Anda kerja dengan sangat baik. Ya. Tiap hari, day by day Anda lakukan. Anda penguasaannya luar biasa. Hard skill yang Anda kuasai sudah sangat excellent. Dengan jam terbang yang juga tinggi. Tapi menurut sebuah studi dari Harvard University, termasuk Carnegie Foundation, dan juga Stanford Research Center menemukan hard skill itu hanya berkontribusi berapa? 15% menentukan kesuksesan karir seseorang. 85% yang paling menentukan kesuksesan karir seseorang ialah soft skill, bukan hard skill. Apalagi sebagai dampak semakin canggihnya teknologi dan perkembangan artificial intelligence. Ya. Soft skill semakin bernilai tinggi. Kalau hard skill bisa dikerjakan sama robot, ya, sama teknologi. Ya. Terutama apa yang perlu diperlukan? Leadership skill. Ya. DDI Global menyebutkan satu orang leader yang tidak punya leadership skill bisa merugikan perusahaan setidaknya $126.000. Atau kalau dikonversi ke rupiah, setara kurang lebih 1 miliar setiap tahunnya. Ya. Kalau dia tidak punya leadership skill. Ya. Misalnya pada survei lain di Amerika Serikat menyebutkan 72% perusahaan justru membekali karyawannya dengan pelatihan-pelatihan hard skill. Nah, coba Anda evaluasi. Kira-kira soft skill apa dari diri Anda yang perlu ditingkatkan sehingga Anda tidak layak dipromosikan, sehingga Anda tidak naik kelas? Kira-kira apa soft skill yang masih perlu Anda kembangkan? Ya. Dan selain lack of soft skill tadi, alasan selanjutnya bisa jadi Anda kurang dapat menjual diri Anda. Mungkin ada hubungannya dengan soft skill yang tidak Anda miliki, yaitu komunikasi. Ya. Seperti mungkin assertive communication dan influencing skill, negotiation skill, dan sebagainya. Kalau yang terjadi demikian, tidak cukup banyak orang akan mengenal Anda. Besarnya kontribusi yang Anda berikan, mungkin hanya segelintir orang yang tahu. Karena untuk bisa naik kelas, bukan hanya andil dari direct leader Anda, tapi juga anggota tim divisi lain. Bahkan upper management atau direktur atau CEO atau bahkan founder atau komisaris. Saya menggunakan istilah, gunakan ilmu klakson. Din, din, din. Bunyikan klakson supaya orang-orang di sekitar Anda tahu keberadaan Anda. Ya. Jangan gunakan pendekatan diam adalah emas. Nanti Anda gunakan pendekatan diam adalah emas kalau Anda sudah sukses. Kalau Anda sudah dikenal banyak orang. Kalau orang sudah care dengan Anda, sudah familiar dengan Anda. Ayo, beritahu orang lain secara proporsional apa ekspertis dan kiprah Anda. Apa yang Anda hasilkan, apa kontribusi yang Anda berikan. Sangat mungkin terjadi alasan utamanya bukan datang dari Anda. Mungkin datang dari perusahaan Anda. Ya. Kenapa? Karena mungkin saja rule atau aturan yang sebelum-sebelumnya berlaku itu tidak cocok dengan potensi Anda. Tidak mengakomodir potensi Anda. Atau mungkin potensi Anda terlalu membahayakan pihak-pihak lain. Nah, kalau sudah sampai 3 hingga 5 tahun masih seperti ini, masih tidak ada perubahan, maka boleh deh Anda mempertimbangkan untuk mencari kesempatan di tempat lain. Bagi Anda yang sampai detik ini sudah all out, memberi versi terbaik diri Anda, jangan berkecil hati. Setidaknya ada 2 hal yang perlu Anda ingat. Walaupun mungkin Anda tidak digubris, tidak diapresiasi, 2 hal ini perlu terus melekat dalam diri Anda. Pertama apa? Quality is job number 1. Walaupun Anda belum mendapatkan kesempatan untuk naik kelas, jaga kualitas pekerjaan Anda. Tetap di atas standar. Tetap outstanding. Ya. Karena saya percaya apapun hasilnya kelak adalah buah dari usaha yang telah Anda curahkan. Percayalah dengan hukum kekekalan energi. Yang intinya apapun yang kita lakukan akan kembali sempurna kepada kita. Kalau kita berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau ada orang yang berbuat keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada orang tersebut. Jadi banyak-banyaklah berbuat kebaikan
Karena suatu saat pasti akan kembali kepada Anda. Boleh jadi bukan di tempat kerja Anda saat ini, tapi di tempat kerja yang lain. Atau Anda akan mendapat kebaikan-kebaikan yang lain. Dan percayalah, itu tidak akan tertukar. Yakin juga bahwa Gusti Allah boten sari. Allah itu tidak tidur. Pengawasan Allah itu sempurna. Tidak ada yang terlewat. Kapanpun yang kita lakukan akan mendapat balasan sempurna di dunia dan di akhirat. So, lakukan ya selalu yang terbaik meski Anda tidak mendapatkan apresiasi dari sekitar Anda. Insya Allah Anda akan mendapatkan balasan sempurna dari Yang Maha Kuasa dan juga dari alam semesta. Ada hukum yang menjamin itu, hukum kekalahan energi. Yang kedua, the more you learn, the more you earn. Belajar terus, belajar lagi, karena salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah kemampuannya untuk mau belajar. Dengan belajar, memperkaya pengetahuan, memperkaya pengalaman kita, keputusan yang kita ambil pun akan semakin matang. Perdalam hard skill Anda, pelajari soft skill yang menurut Anda masih perlu untuk ditingkatkan. Perpaduan ini itu akan memperkuat Anda. Ya, saran saya, asah semua kemampuan yang tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, tidak bisa digantikan oleh mesin. Ya, kepekaan hati Anda misalnya, ya, kepedulian Anda nggak bisa digantikan oleh mesin. Empati Anda, kemampuan komunikasi dari hati ke hati, perhatian yang tulus dengan sesama, dan lain sebagainya. Sesuatu yang berhubungan dengan hati dan mindset Anda tidak bisa digantikan oleh mesin. Maka perbanyak soft skill yang Anda kuasai. Kelak, saat kesempatan itu datang, Anda akan menjadi orang yang paling beruntung. Karena secara personal, Anda telah siap bertemu dengan kesempatan di waktu yang tepat. Ingat, keberuntungan adalah saat kesempatan bertemu dengan kesiapan. Saat kita siap dan ada kesempatan, maka berbagai keberuntungan datang kepada Anda, silih berganti, tiada henti. Tetaplah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin dengan terus melakukan yang terbaik dan terus belajar tiada henti. Sukses mulia untuk kita semua.